wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini ya, kita akan membahas mengenai proses masuknya Islam di Indonesia ya. Sebelum dimulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu nih. Berdoa dulu nih. Ikuti Bapak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jibni ilman warzuqni fahman. Lalu membaca surat Al-Fatihah. Nanti Bapak bisa lewat Google Form ya. Ini nanti di terakhir absensinya dikirim lewat Google Form ya. Sebelum ke materi, ini di sini ada tujuan pembelajaran ya, memahami sistem kepercayaan sebelum Islam datang. Kedua, mendeskripsikan proses penyebaran Islam. Paling tidak ada dua ya, Bi. Ada dua tujuannya ya. Sebelum dibahas ini ada pertanyaan romantik. Siapakah tokoh ulama yang Anda ketahui? Tahu tokoh ulama? Paling tidak mungkin ada satu. Siapa yang diketahui tokoh ulama? Selain ini. Abdul Qadir Al-Jailani. Yang lain tokoh ulama? Ya, mau ulama sekarang boleh. Tidak usah ulama yang lama. Yang sekarang. Abdul Somad. Habib Umar. Ya, Habib Umar. Ya. Ada tokoh-tokoh ulama sekarang ini Kiai. Siapakah wakil presiden kita? Dua nih. Apakah Anda pernah mendengar Kiai Haji Hasyim Asy'ari? Pernah mendengar? Ya. Siapa ini tokoh apa? Tokoh ulama Yang mendirikan Islam. ulama kita. Yang mendirikan Nahdlatul Ulama, apa yang membuat pondok pesantren Tebu Irang. Bentar. Oke. Ya, itu ya. Tujuan pembelajaran kita pada kali ini ya, untuk yang pembaliknya. Di sini kita dididik memahami tentang ulama pengajaran Islam ya. Di sini nanti kalian akan dibagi ke dalam kelompok. Mau 2 orang sebenarnya boleh, mau 3 boleh, mau 4 juga boleh. Dua orang. Di sini akan membahas mengenai peran masuknya Islam di Indonesia. Kalau di sini materinya Bapak lampirkan di sini ada buku sumber. Sana ada buku sumbernya ya. Kondisi masyarakat Indonesia sebelum kedatangan Islam. Jadi sebelum Islam datang ya, sebelum Islam datang,
Islam ini sudah ada yang namanya agama Hindu dan agama Buddha ya. Jadi ada beberapa kepercayaan, bahkan sebelum Hindu dan Buddha datang ke Indonesia itu sudah ada kepercayaan. Di sini ada animisme. Apa animisme itu? Animisme itu kalau menurut apa seperti apa? Animisme kepercayaan kepada arwah atau roh yang sudah leluhur ya, leluhur. Jadi animisme itu percaya pada roh atau leluhur nenek moyang, dia bisa membantu kehidupan kita. Kalau di sini artinya karya Amrani di sini mempercayai bahwa setiap benda di bumi pada kawasan tertentu seperti goa, pohon, batu besar dan lain-lain mempunyai roh atau jiwa. Nah, animisme ada dinamisme. Dinamisme apa ini? Jadi kalau kalian pakai apa? Batu ali perdagangan dari ada yang dari India, ada yang dari Timur Tengah, Arab. Jadi Islam itu menyebar melalui jalur perdagangan, melalui jalur pernikahan. Jadi ketika terjadinya pernikahan ini pun sama mempengaruhi proses penyebaran Islam di Indonesia ini. Ketiganya jalur pendidikan, keempatnya jalur akulturasi budaya. Apa akulturasi itu apa? Akulturasi apa artinya? Pencampuran. Ini mungkin yang dibawa oleh Wali Songo. Ketika menyebarkan Islam di Indonesia, Wali Songo itu tidak langsung menyalahkan Hindu Buddha, tidak langsung disalahkan. Seperti misalkan proses wayang kulit itu kan dari kebudayaan Hindu dan Buddha. Ada kan ayah Arjuna, Krishna ya. Gatot-gatot itu kan bukan dari Islam, tapi diakulturasi karena waktu dulu itu masyarakat kita itu suka dengan wayang atau adanya peninggalan Hindu Buddha, jadi diakulturasi sehingga wayangnya dapat, yang masuk Islam pun banyak ya, gitu. Jadi kita pun harus cerdas ya. Tidak boleh gampang menyalahkan orang lain. Kita pelajari dulu, misalkan anak ini yang pengertian animisme ini mungkin satu lagi ada yang terlewati. Animisme, dinamisme sama totemisme. Apa itu totemisme? Apa? Kan animisme mah kepada roh, dinamisme mah kepada benda. Kalau totemisme mah kepada hewan. Jadi yang mempercayai bahwa hewan ini dikeramatkan. Totemisme seperti misalkan sapi ya. Sapi ini dihormati, atau titisan tanda kutip titisan dewa ya, tidak boleh misalkan ular kobra ya, ada kan yang dihormati. Misalkan monyet ya, seperti mungkin dewa Hanuman, misalkan kobra dewa Siwa, misalkan sapi itu tunggangannya Brahma. Kalau diajarkan tentang video, mungkin video kalian suka. Kita dengarkan saja. Ini kondisi masyarakat Indonesia. Penduduk Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa yang masing-masing daerahnya mempunyai corak seni, budaya, dan bahasa beragam. Berbagai perbedaan itulah yang membentuk keanekaragaman suku bangsa di Indonesia. Videonya tadi
nanti ada pertanyaan apakah yang dimaksud dengan pluralisme, bagaimana pendapat kamu tentang keragaman di Indonesia. Itu di sini nanti ada ujiannya atau proses latihan ini juga bisa Bapak kirim lewat Google Form. Paham ya? Sekarang dibuat kelompok mau 2 orang, mau 3 orang boleh mendeskripsikan tentang animisme, dinamisme, totemisme dan apa pengertian pluralisme serta yang tadi disimak di video Komisi Masyarakat Islam di Indonesia. Seperti itu Rizky. Ya. Ini 2 orang boleh, 3 orang boleh. 4 Pak, jadi 4 yang ngomong. Siap. Ini di sini dikerjakan ini. Tadi kan sudah Bapak jelaskan ya, animisme apa, dinamisme apa, totemisme apa. Tinggal ditulis, lalu ditunjukkan contohnya. Nah ini pakai tulis. Dua itu berarti gimana? Oh benar, sip. Oh, betul pas. Kalian ada pulpennya? Tidak pulpen? Ya, mau di HP buat ya, kalau mau di HP tulis di HP boleh. Animisme apa? Contohnya apa? Dinamisme apa? Contohnya apa? Totemisme apa? Contohnya apa? Lalu pluralisme itu apa? Dan bagaimana menyikapinya ketika di Indonesia? Nanti di sini perwakilan kelompok presentasi. Bisa ya? Sorot si Eki. Silakan di depan dibacakan hasilnya. Terus mengatur sini. Kelompok yang sini. Animisme, dinamisme, totemisme sama pluralisme. Teman-teman mau kata-kata ini akan mempresentasikan ya. Waalaikumsalam. Saya Muhammad Rizky. Habis dari dua, dinamisme, contoh air jam api, air pengobatan dan air dan lain sebagainya. Tiga, totalisme, contoh suku asma di Papua ataupun ragam totalisme, suku asma berupa seni akhir yang dibuat untuk mengenang leluhur nenek moyang mereka. 4. Pluralisme.
Berarti pluralisme. Lumayan yang lain ada yang menanggapi. Jadi ya sebenarnya tadi kan dari video itu apa yang di situ aja. Jadi setelah menyimak video yang tadi kan ada pluralisme ya. Jadi pluralisme itu artinya keragaman nih. Beragaman agama di mana-mana berbagai agama seperti Islam, Kristen, Hindu, Buddha dan Konghucu diakui dan dihormati. Jadi pluralisme itu artinya keragaman ya. Jadi ada Islam, ada Hindu, Buddha, ya, Konghucu dan sebagainya. Tapi kita saling menghargai, ya. Kita saling menghargai. Setelah selesai pengajaran ini, kita melakukan refleksi. Refleksi tahu minimal kita mengetahui yang tadi mengetahui ini apa ini itu contohnya apa contoh animisme contoh animisme itu mempercayai bahwa roh dan orang itu dapat membantu kita begitu Pak. Dinamisme apa artinya mempercayai benda ya, contohnya apa tadi Pengobatan jimat dan jimat. Optimisme apa? percaya kepada hewan. Itu mempunyai hak istimewa atau kekuatan ya. Contohnya apa? Itu ya. Sama satu lagi mungkin berproses masukkan Islam di Indonesia ada berapa yang tadi ini? Proses masuk Islam di Indonesia ada berapa? 5. Pertama apa? Terus pendidikan. Sampai berapa lagi? Oke, seperti itu ya yang ya satu untuk minggu depan kita melanjutkan berarti ke teori-teori masuknya Islam di Indonesia. Minggu depan teori-teori Islam di Indonesia. Itu ya, jangan berisik ya. Coba jangan berisik, silakan duduk. Ini puasa sudah cukup. Kita berdoa dulu ya. Kita berdoa doa kafaratul masjid, kafaratul masjid, doa kafaratul majlis. Apa nih? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, terima kasih.